analisis cost volume profit menekankan hubungan timbal balik antara biaya, jumlah yang terjual, dan harga, di mana dapat menyatukan semua informasi keuangan perusahaan. Analisis cost volume profit dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi tingkat dan besarnya masalah ekonomi pada suatu divisi yang sedang dihadapi dan untuk membantu menunjukkan solusi yang diperlukan. Selain itu, analisis cost volume profit memungkinkan manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan memeriksa dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya pada laba. Analisis cost volume profit merupakan bagian integral dari perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Break-even point in units. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik labanya itu sama dengan 0. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita bisa fokus pada pendapatan operasional. Analisis cost volume profit berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam komponen laba. Karena kita melihat analisis cost volume profit dalam hal unit yang terjual, kita perlu menentukan komponen tetap dan variabel dari biaya dan pendapatan sehubungan dengan unit. Jadi, ketika kita mengatakan biaya variabel, berarti semua biaya yang meningkat karena banyak unit yang dijual, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya tidak tetap variabel, dan biaya penjualan variabel dan administrasi. Demikian pula biaya tetap termasuk overhead tetap dan penjualan tetap dan biaya administrasi. Nah, using operating income in cost volume profit analysis. Laporan laba rugi ini kita bisa nyatakan dalam persamaan operating income sama dengan sales revenues dikurang variable expense dikurang fixed expense. Nah, pendapatan operasional ini termasuk pendapatan dan pengeluaran dari operasi normal perusahaan. Sedangkan pendapatan bersih itu adalah pendapatan operasi dikurangi pajak pendapatan. Setelah kita memiliki ukuran unit yang terjual, kita dapat memperluas persamaan operasi pendapatan dengan menyatakan pendapatan penjualan dan biaya variabel dalam hal jumlah unit dolar dan jumlah unit. Dengan ungkapan-ungkapan ini, persamaan pendapatan operasi menjadi operating income sama dengan price dikali number of unit sold dikurang variable cost per unit dikali number of unit sold dikurangin sama total fixed cost. Nah, misalnya kita ditanya berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau mendapat untung 0, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mengatur laba operasi menjadi 0 dan kemudian menyelesaikan persamaan pendapatan operasional untuk jumlah unit. Nah, misalnya asumsi sebuah perusahaan dia menjual 1000 unit dengan harga $400, maka di sini didapat penjualannya $400.000. Nah, variable expense-nya $325.000, sehingga kita tahu contribution margin yaitu sales dikurang variable expense $75.000. Nah, lalu kita kurangin sama fixed expense, maka kita akan memperoleh operating income. Nah, perusahaan ini kita tahu kalau misalnya dia jualnya harganya $400 per unit. Biaya variabelnya kita dapat $325 per unit. Kita tahu dari mana sih? Yaitu $325.000 ini kita bagi sama 1000 unit, yaitu unit yang kita jual. Makanya kita dapat $325 per unit. Biaya tetapnya itu ada 45.000. Nah, maka titik impasnya kita bisa masuk ini ke persamaan. Nah, di sini 0 karena kan kita mau kan titik impas kan. Kita masukin di sini 0, terus ini harga jualnya 400 dikali unit dikurangin $325 dikali unit. Ini yang tadi biaya variabel per unitnya dikurangin sama biaya expense-nya. Nah, setelah dihitung maka kita akan memperoleh hasil unit sama dengan 600. Nah, di sini maksudnya berarti perusahaan harus menjual 600 unit untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel. Nah, setelah kita sudah menemukan ini, kita juga bisa di-compare sama laporan laba ruginya. Kita bisa masukin buat nyocokin bener gak sih hasilnya nanti untuk mendapatkan titik impas. Nah, di sini kita jual tadi 600 unit dikali harga jualnya tadi $400. Nah, terus dikurangi sama variable expense-nya itu $325 per unit dikali sama 600 unit. Nah, dikurangi sama fixed expense. Nah, maka bener nih kita dapat operating income-nya 0. Oke. Jadi dengan jual 600 unit ini kita bisa menghasilkan laba 0. Nah, pintasan untuk menghitung unit impas. Untuk lebih cepat menghitung
Apple ini mengenakan biaya $0,99 untuk mengunduh sebuah lagu. Biaya variabelnya termasuk pembayaran kepada perusahaan rekaman dan lainnya, total sekitar $0,95. Ini berarti bahwa si Apple ini memperoleh margin kontribusi sebesar $0,04 untuk setiap pembelian dan pengunduhan. Margin kontribusi rendah per unit yang harus mencakup semua biaya tetap, berarti bahwa si Apple ini pada dasarnya adalah bisnis impas. Jika kita mengganti harga satuan kontribusi untuk harga dikurangi biaya variabel unit dalam persamaan pendapatan operasi dan menyelesaikan sejumlah unit, kita memperoleh persamaan fundamental berikut. Nah, number of unit sama dengan fixed cost dibagi unit contribution margin. Nah, salah satu caranya adalah dengan membagi total margin kontribusi dengan unit yang terjual dengan hasil $75 per unit, yaitu kita dapat dari $75.000 dibagi 1000 unit. Cara keduanya itu kita bisa menghitung harga dikurangi biaya variabel per unit, yaitu $75 per unit yang didapat dari $400 dikurangi sama $325.000. $400 ini yang harga jual, $325 ini yang biaya variabel per unit. Nah, untuk menghitung jumlah unit impas untuk perusahaan ini, kita bisa menggunakan persamaan ini yang tadi, yang fixed cost dibagi unit contribution margin. Kita udah dapat angka-angkanya, kita tinggal masukin 45.000-nya itu fixed cost-nya, terus dibagi $400-nya itu harga jualnya dikurangi 325 ini biaya variabel per unit. Makanya $45.000 dibagi $75 kita dapat 600. Kita masuk ke unit penjualan dibutuhkan untuk mencapai target laba. Analisis cost volume profit memberi kita cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan penghasilan yang ditargetkan. Nah, di sini ada contoh nih, misalnya si perusahaan ini ingin mendapatkan si operating income-nya ini $60.000. Nah, maka berapa banyak sih unit yang harus dia jual buat dapetin si operating income yang $60.000 itu? Nah, kita masukin nih ke persamaan yang tadi kan. Kalau yang tadi kan 0 karena kan kita cuma mau sampai balik ke titik impas. Ini kita mau dia dapat $60.000. Makanya di sini kita masukin $60.000, harga jual dikali unit, terus harga variabel per unit dikali unit dikurangin sama fixed expense-nya. Makanya kita bisa dapat unitnya ini 1.400. Atau kita bisa juga nih pakai cara yang tadi, yang number of unit sama dengan fixed cost dibagi unit contribution margin. Nah, fixed cost-nya ini kan 45.000. Nah, kita tambah $60.000 ini kan karena kan kita mau dapetin operating income-nya $60.000. Nah, kita bagi sama contribution margin. Contribution margin ini harga jual dikurangin sama harga variabel per unit. Makanya sama kan, unitnya kita sama-sama hasilnya tuh dapat 1.400. Lalu kita tinggal masukin deh ke laporan laba ruginya. Sales yang kita jual 1.400 dikali 400, lalu kita kurangin sama variable expense-nya itu 325. Kita kali sama 1.400 dapatnya 455.000. Kita dapat contribution margin dikurangin sama fixed expense. Nah, bener kan, kita dapat operating income-nya ini $60.000. Kita masuk ke yang ini. Cara lain untuk memeriksa jumlah unit ini adalah dengan menggunakan titik impas. Seperti yang telah diperlihatkan tadi, si perusahaan harus menjual 1.400 mesin potong rumput atau 800 lebih dari volume impas, yaitu 600 unit. 600 unit ini kalau misalnya tadi kalau kalian tuh mau coba hitung titik impasannya itu kita harus jual 600 unit. Nah, makanya itu kita bisa mendapatkan keuntungan $60.000. Margin kontribusi per mesin pemotong rumput adalah $75. Nah, kita bisa mengalihkan $75 ini dengan 800 mesin pemotong rumput yang di atas titik impas, sehingga kita bisa mendapatkan laba $60.000. Nah, misalnya jika 1.500 mesin pemotong rumput dan bukannya 1.400 yang dijual, maka berapa banyak sih laba yang akan kita peroleh? Nah, perubahan dalam unit yang terjual ini adalah peningkatan 100 mesin pemotong rumput dan margin kontribusi unitnya itu $75. Dengan demikian, keuntungan itu akan meningkat $7.500 yang didapat dari $75, yaitu si contribution marginnya.
kita kaliin sama yang si selisih ininya tadi, 100 unit. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke penghasilan yang ditargetkan sebagai persen dari pendapatan penjualan. Nah, asumsikan perusahaan itu ingin mengetahui nih jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk memperoleh laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini adalah harga yang dikalikan dengan jumlah yang dijual. Nah, ini kita juga tinggal masukin aja ke persamaan. Ini 0,15 itu 15% ya. 15% kan tadi kan kita mau kan. Terus udah gitu ini harga jual persatuannya, ini harga jual kali per unit, harga variabel per unit kali unit dikurangin sama fix tadi. Nah, makanya kita dapat unitnya ini 3000. Nah, untuk 3000 mesin pemotong rumput yang kita udah dapat ini nih, total pendapatannya itu 1,2 juta. Kita dapat dari mana sih? Yaitu $400 harga jual persatuan ini kita kali sama 3000 unit. Nah, keuntungan ini dapat dihitung tanpa menyiapkan laporan laba rugi. Ingat bahwa di atas titik impas margin kontribusi per unit adalah laba per unit. Nah, titik impasnya ini 600 mesin pemotong rumput. Jika 3000 mesin pemotong rumput dijual, maka akan ada 2400 mesin pemotong rumput di atas titik impas. Yang 3000 unit dikurangin sama 600. Oleh karena itu, laba sebelum pajaknya adalah $180.000 atau kita dapat dari $75 dikali 2400 unit yang merupakan 15% dari penjualan. Kita bisa buktiin dari $180.000 dibagi $1.200.000. Nah, kita masuk ke after tax profit targets. Nah, secara umum pajak penghasilan ini dihitung sebagai persentase dari pendapatan. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangi pajak dari pendapatan operasi atau laba sebelum pajak. Ini rumusnya, net income itu sama dengan operating income dikurang income tax. Income tax ini tax rate dikali operating income, yang nantinya di sini operating income dikali 1 min tax rate, atau operating income ini sama dengan net income dibagi 1 min tax rate. Nah, jadi untuk mengkonversi laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak, cukup bagi laba setelah pajak dengan 1 dikali tarif pajak. Anggaplah perusahaan si Witir ini ingin mencapai laba bersih $48.750 dan tingkat kenaikannya 35%. Untuk mengkonversi target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak, nah kita bisa selesaikan dengan angka ini. Kita tinggal masukin nih ke rumus yang tadi kan. Ini tinggal masukin $48.750 sama dengan operating income ini yang tadi 0,35 dikali sama operating income. Nah, makanya kita ntar dapat operating income-nya itu 75.000. Setelah itu, ini kita untuk mengetahui nih berapa unit sih yang harus kita jual. Ini pakai rumus yang tadi ya. Rumus yang fixed cost dibagi contribution margin. Nah, jadinya kan kita kan tadi kan dapat nih operating income-nya kan harus segini nih. Nah, terus makanya kita tambah sama si fixed cost-nya dibagi contribution margin yang harga jual per unit dikurangi sama harga variabel per unit. Makanya kita tahu nih unit yang harus kita jual tuh harus segini buat dapetin si net income-nya $48.750. Kita masuk ke break even point in sales dollar. Nah, dalam beberapa kasus ketika menggunakan analisis cost volume profit, manajer mungkin lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang dijual. Ukuran unit yang terjual ini dapat diubah menjadi ukuran pendapatan penjualan hanya dengan mengalihkan harga unit dengan unit yang terjual. Dalam hal ini, variabel penting adalah penjualan, sehingga pendapatan dan biaya variabel harus dinyatakan dalam dolar, bukan unit. Nah, untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai persentase lebih tinggi daripada jumlah penjualan per unit. Nah, contohnya, misalkan harganya itu ada $10 dan biaya variabelnya ini $6. Tentu saja sisa margin kontribusinya itu $4, yaitu 10 dikurang 6. Nah, jika 10 unit terjual, total biaya variabelnya itu makanya $60, yaitu didapat dari $6 dikali 10 unit.
Atau karena setiap unit yang dijual menghasilkan $10 dari pendapatan dan memiliki $6 dari biaya variabel, kita dapat mengatakan bahwa 60% dari setiap dolar dari pendapatan yang diperoleh disebabkan oleh biaya variabel, yaitu $6 dibagi $10. Dengan demikian, dengan fokus pada pendapatan penjualan, kita dapat mengharapkan total biaya variabel $60 untuk pendapatan $100. 0,60 dikali $100. Oke, kita lanjut ke formula untuk titik impas dalam satuan itu bisa dilihat di sini ya. Kalian bisa baca. Nah, lalu habis itu kita masuk ke profit targets and sales revenue. Nah, misalnya muncul nih pertanyaan ini, berapa banyak pendapatan penjualan yang harus si Witir hasilkan untuk mendapatkan laba sebelum pajak sebesar $60.000? Kita tinggal masukin nih sales fixed cost dibagi sama contribution margin. Nah, fixed costnya kan $45.000 ditambah $60.000 nih yang mau kita capai kan, dibagi sama contribution margin 0,1875. Nah, ini dapat dari mana sih? Nah, ini tuh ada di perhitungan. Jadi rasio biaya variabelnya itu dia $325.000 atau si biaya variabelnya kita bagi sama $400.000, itu dapat 0,8125. Itu buat rasio biaya variabel. Nah, untuk dapetin yang 0,1875 atau rasio margin contribution ini yang 0,8125 tadi kita kurangkan dengan 1, makanya kita dapat 0,1875. Nah, hasil salesnya itu kita peroleh 560.000. Jadi si perusahaan ini harus mendapatkan pendapatan sebesar 560.000 untuk bisa mencapai target laba $60.000. Nah, titik impas di sini adalah $240.000. Penjualan tambahan sebesar $320.000 itu dari $560.000 kita kurangin sama si titik impas tadi nih $240.000. Makanya yang harus diperoleh di atas titik impas. Misalnya, jika pendapatan penjualan itu $540.000 dan bukan $560.000, bagaimana laba yang diharapkan itu akan terpengaruh? Nah, peningkatan pendapatan penjualan $20.000 akan menyebabkan penurunan laba $3.750. Itu kita dapat dari si contribution margin 0,1875 kita kaliin sama si selisihnya $20.000. Makanya kita dapat $3.750. Kita masuk ke multiple product analysis. Nah, perusahaan telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput. Sebuah mesin pemotong rumput untuk dijual dengan harga $400 dan mesin pemotong kuda untuk dijual seharga $800. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput dan 800 mesin pemotong dapat dijual selama tahun yang akan datang. Nah, pengontrol ini telah menyiapkan proyeksi penerimaan berikut berdasarkan perkiraan penjualan. Jadi si pengontrol ini dia buat proyeksi penerimaannya nanti seperti ini, sehingga kita harus memperhatikan nih bahwa pengontrol telah memisahkan biaya tetap langsung biaya tetap langsung direct fixed expense dari biaya tetap umum common fixed expense. Nah, di mana biaya tetap langsung ini adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan dihindari jika produknya itu nggak ada atau nggak dibuat. Nah, sedangkan biaya tetap umum common fixed expense ini adalah biaya tetap yang tidak dapat dilacak ke produk dan akan tetap merata jika salah satu produk dihilangkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang break-even point in units, di mana dalam buku terdapat contoh soal dari perusahaan Whittier Company, di mana perusahaan ini telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mulching mowers yang dijual seharga $400 dan reading mowers yang dijual seharga $800. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong mulching mowers dan 800 mesin pemotong reading mowers dapat dijual selama tahun yang akan datang.
Di tabel ini kita dapat lihat laporan laba rugi yang diproyeksikan berdasarkan perkiraan penjualan, di mana terdapat total sales dari Marching Hours sebesar $480.000, yaitu didapat dari $400 biaya per unit yang dijualnya dikali 1.200 unit. Dan reading hours terdapat $640.000, yaitu didapat dari $800 dikali 800 unit. Lalu ditotal. Kemudian dikurang dengan variable expense, yaitu terus didapatlah contribution margin untuk masing-masing produk. Kemudian dikurang dengan direct fixed expense, yaitu biaya tetap langsung. Biaya tetap langsung itu sendiri adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan dihindari jika produk tersebut tidak ada. Kemudian setelah dikurang dengan biaya tetap, didapatlah produk margin $60.000 untuk Marching Hours dan $120.000 untuk reading hours. Kemudian di total didapatlah $180.000. Kemudian dikurang dengan common fixed expense, yaitu biaya tetap umum. Biaya tetap umum itu sendiri adalah biaya tetap yang tidak dapat dilacak ke produk dan akan tetap ada bahkan jika salah satu produk tersebut dihilangkan. Kemudian dikurang, didapatlah operating income, yaitu sebesar $153.750. Kemudian untuk kedua produk tersebut ada dua margin contribution unit. Yang pertama itu untuk contribution margin unit Marching Hours yang memiliki margin kontribusi per unitnya itu sebesar $75 yang didapat dari $400 dikurang $325. $400-nya itu adalah price atau biaya jual per unitnya dikurangin 325 yang didapat dari total biaya variabel $390.000 dibagi 1.200 unit didapatlah $325. Dan kemudian untuk mesin pemotong rumput reading hours itu biaya margin kontribusinya sebesar $200 yang didapat dari $800 dikurangin $600. $800 itu adalah price atau biaya jual per unitnya. Kemudian 600-nya itu didapat dari $480.000 dibagi 800 unit. Selanjutnya kita akan menentukan break even untuk masing-masing produk. Yang pertama itu untuk Marching Hours break even unit itu didapat dari fixed cost dibagi price dikurangin unit variable cost. Fixed cost-nya itu sebesar $30.000 kemudian dibagi $75 yang sudah tadi kita hitung didapatlah 400 unit. Untuk reading hours break even unit itu didapat dari fixed cost dibagi price dikurangi unit variable cost, yaitu $40.000 dibagi $200 didapatlah 200 unit. Dengan demikian 400 mesin pemotong rumput mowers atau mulching mowers dan 200 mesin pemotong reading mowers yang perlu dijual untuk mencapai margin produk impas. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang determining the sales mix, yaitu menentukan bauran penjualan. Bauran penjualan tersebut itu adalah kombinasi relatif dari produk yang dijual oleh suatu perusahaan, di mana dalam perusahaan ini bauran penjualan dapat diukur dalam unit
yang dijual atau dalam proporsi pendapatan. Misalnya jika perusahaan Whittier berencana untuk menjual 1.200 mulching mowers dan 800 reading mowers, maka bauran penjualan dalam unit adalah 1.200 banding 800. Biasanya bauran penjualan direduksi menjadi bilangan bulat terkecil yang dimungkinkan. Dengan demikian, campuran relatif 1.200 banding 800 ini dapat dikurangin menjadi 12 banding 8. Dan selanjutnya diperkecil lagi menjadi 3 banding 2, yaitu untuk setiap 3 mulching mowers yang dijual dan 2 reading mowers yang dijual. Misalnya, campuran penjualannya itu memakai perbandingan 2 banding 1, akan menentukan titik impas dari 550 mesin pemotong rumput, yaitu 550 unit mulching mowers yang dijual dan 275 mesin pemotong rumput untuk reading mowers. Total margin kontribusi yang dapat dihasilkan oleh campuran ini atau perbandingan ini adalah sebesar $96.250 yang didapat dari $75 dikali 550 unit, di mana 75-nya itu adalah margin kontribusinya. Kemudian ditambah $200 dikali 275 unit. 200-nya juga sama, itu dari margin kontribusinya. Demikian pula jika 350 mesin pemotong rumput mulching mowers dan 350 mesin pemotong breeding mowers dijual dengan bauran penjualan 1 banding 1. Total margin kontribusinya itu juga sama, sebesar $96.250 yang didapat dari $75 dikali 350 unit ditambah $200 dikali 350 unit. Karena total biaya tetapnya itu sama, walaupun kita memakai perbandingan 2 banding 1 atau 1 banding 1, kita mendapatkan total biaya tetap itu sebesar $96.250. Kedua bauran penjualan tersebut menentukan break-even point-nya. Selanjutnya, sales mix and CVP analysis, yaitu perusahaan Whittier berharap untuk menjual 3 mulching mowers untuk setiap 2 reading mowers. Itu dapat menentukan satu produk yang dijual sebagai paket yang berisi 3 mulching mowers dan 2 reading mowers. Jadi perusahaan ini berencana untuk menjualnya dalam bentuk paketan. Dengan mendefinisikan produk sebagai paket, masalah multi-produk dikonversi menjadi satu produk. Nilai paket tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Di tabel ini kita dapat melihat unit variable price untuk masing-masing produk, unit contribution cost-nya, sales margin-nya, dan paket masing-masing unitnya. Untuk mulching itu ada 3 unit dan reading ada 2 unit. Dan didapatlah margin-nya. Margin-nya ini 225, untuk mulching itu didapat dari sales margin-nya $75 dikali 3 unit, dan $400 itu didapat dari $200 dikali 2 unit. Dari laporan laba rugi yang diproyeksikan Whittier, kita tahu bahwa total biaya tetap untuk perusahaan adalah $96.250. Dengan demikian, titik impasnya adalah sebagai berikut. Break-even package, di mana fixed cost dibagi package contribution margin, yaitu total biaya tetapnya $96.250 dibagi 625 dari margin yang kita total untuk margin package-nya. Itu didapat 154 package atau 154 paket. Whittier harus menjual sebanyak 462 mulching mowers yang didapat dari 3
dikali 154 paket dan 305 reading hours yang didapat dari 2 dikali 154 paket untuk mencapai titik impas atau break even-nya. Oke, selanjutnya kita dapat lihat income statement-nya untuk break even solution-nya. Di sini kita dapat lihat untuk sales-nya mulching mowers yaitu sebesar $184.800.000. Itu didapat dari $400 dikali 462 mesin. Kemudian untuk reading mowers $246.400 yaitu didapat dari $800 dikali 308 mesin, unit mesinnya. Lalu di total, kemudian dikurang dengan variable expense-nya. Tapi untuk dari sini kita bisa langsung cari contribution margin-nya. Contribution margin-nya ini kita dapat dari 462 mesin dikali $75. $75 itu adalah contribution margin-nya per unitnya. Itu didapat 34.650. Jadi kita bisa tahu variable expense-nya dengan cara sales dikurang dengan contribution margin. Kita jadi bisa dapat variable expense-nya. Untuk reading hours juga sama, $61.600 itu didapat dari 308 unit mesin dikali $200. Itu contribution margin-nya per unit. Lalu di total didapat 96.250. Kemudian dikurang dengan direct fixed expense ya. Sesuai dengan yang di soal, $30.000 untuk mulching dan $40.000 untuk reading. Kemudian didapatlah segment margin-nya, yaitu didapat dari contribution margin yang dikurang dengan biaya tetapnya. Kemudian di total untuk segment margin-nya kemudian dikurang dengan common fixed expense-nya, biaya tetap umumnya, yaitu sebesar 26.250 yang dikurang dengan common fixed expense 26.250. Jadi operating income-nya 0. Kita menemukan break even point-nya, di mana perusahaan tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian juga. Selanjutnya ini adalah sales dollar approach atau pendekatan dolar penjualan. Di sini kita dapat lihat di tabel ada total sales-nya, total variable cost-nya, sampai operating income-nya yang didapat. Dari laporan laba rugi yang diproyeksikan bertumpu pada asumsi bahwa 1.200 mesin pemotong rumput mulching mowers dan 800 mesin pemotong rumput untuk breeding mowers yang akan dijual dengan campuran penjualan 3:2. Dengan laporan pendapatan, pertanyaan-pertanyaan CVP yang bisa dapat diatasi. Misalnya, berapa sih banyak pendapatan penjualan yang harus diperoleh untuk mencapai titik impas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat membagi total biaya tetap yaitu sebesar $96.250 dengan rasio margin kontribusinya yaitu 0,2232 yang didapat dari $250.000 dibagi $1.120.000. 250-nya kita bisa lihat sama-sama itu dari contribution margin-nya dan 1.120.000 itu dari total sales-nya. Itu didapatlah angka 0,2232 itu. Kemudian untuk break even sales-nya itu
didapat dari fixed cost dibagi contribution margin rasionya, yaitu 96.250 dibagi 0,2232, kemudian didapatlah 431.228.000 dolar untuk break even sales-nya. Selanjutnya kita akan membahas graphical representation of CVP relationships, yaitu representasi grafis dapat membantu seorang manajer untuk melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Ini juga dapat membantu mereka untuk memahami dengan cepat apa dampak dari kenaikan atau penurunan penjualan pada titik impas atau break even. Dua grafik dasar tersebut adalah the profit volume graph dan the cost volume profit graph. Kita akan bahas masing-masing. Yang pertama itu adalah the profit volume graph. Di sini the profit volume graph itu secara visual menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan. Grafik volume laba ini adalah grafik dari persamaan pendapatan operasional yang didapat dari pendapatan operasional sama dengan harga dikali unit dikurangi biaya variabel unit dikali unit dikurangi biaya tetap. Contoh, asumsikan bahwa Tyson Company menghasilkan satu produk dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Total biaya tetapnya itu sebesar $100 dan biaya variabel per unitnya itu $5, biaya jual per unitnya $10. Dengan menggunakan data ini, pendapatan operasional dapat dinyatakan sebagai berikut. Operating income yaitu $10 dikali unit dikurangi $5 dikali unitnya dikurangi $100 yaitu total biaya tetapnya, di mana didapat diringkas jadi $5 dikali unitnya lalu dikurang $100. Kita dapat membuat grafik hubungan ini dengan menempatkan unit di sepanjang sumbu horizontal dan pendapatan operasi atau kerugian di sepanjang sumbu vertikal ya. Kita dapat lihat sama-sama ke dalam gambar grafiknya. Di dalam gambar grafik ini terdapat 3 contoh perkiraan penjualan. Yang pertama ini ketika Tyson Company-nya ini tidak menjual sama sekali produk atau penjualan produknya sama dengan 0. Ketika kita masukkan ke dalam rumus operating income, $5 dikali 0 units dikurang dengan total biaya tetapnya yaitu sebesar $100, maka perusahaan ini walaupun tidak menjual sama sekali unit atau produk, perusahaan ini tetap harus menanggung kerugian yang sama dengan total biaya tetapnya yaitu minus $100 jadinya perusahaan ini. Dan contoh keduanya itu ketika Tyson Company menjual 20 unit, di mana ketika dimasukkan ke dalam rumus $5 dikali 20 unit dikurang $100 didapatlah nilai yaitu sebesar $0 atau perusahaan ini tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi bisa ditetapkan ini sebagai titik break even point-nya. Selanjutnya ini contoh ketiganya itu ketika Tyson Company-nya ini menjual 40 unit. Ketika dimasukkan ke dalam rumus $5 dikali 40 unit itu didapat $200 yang dikurang dengan total biaya tetapnya itu sebesar $100. Didapatlah $100 sebagai keuntungan untuk dari perusahaan Tyson Company ini. Selanjutnya ini adalah the cost volume profit graph, di mana the cost volume profit graph ini menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba
untuk mendapatkan hubungan yang lebih terperinci lagi atau secara mendetail, perlu membuat grafik dua garis yang terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total, atau the total revenue line dan the total cost line. Dua baris ini masing-masing diwakili oleh dua persamaan sebagai berikut, yaitu revenue sama dengan price dikali unit, lalu total cost sama dengan unit variable cost dikali units ditambah dengan fixed cost. Dengan menggunakan contoh Tyson Company, persamaan pendapatan dan biaya adalah sebagai berikut. Revenue sama dengan $10 dikali units dan total cost-nya $5 dikali units ditambah $100 yaitu sebagai biaya tetapnya. Untuk menggambarkan kedua persamaan dalam grafik yang sama, sumbu vertikal diukur dalam dolar dan sumbu horizontal diukur dalam bentuk unit yang dijual. Kita bisa sama-sama lihat ke dalam gambar grafik berikut ini. Di dalam gambar grafik ini terdapat dua persamaan, yaitu persamaan pendapatan dan persamaan berdasarkan cost, di mana dengan persamaan pendapatan ketika Tyson Company ini menjual 0 unit, maka revenue yang didapat itu juga 0. Kemudian berdasarkan persamaan biaya atau cost, ketika Tyson Company ini menjual 0 unit, maka perusahaan ini tetap harus menanggung biaya tetap sebesar $100. Maka $100 ini ditarik garis sebagai fixed expense-nya atau biaya tetapnya. Atau kita bisa juga dengan rumus ini, $5 dikali unitnya ditambah 100. Dan contoh kedua itu ketika Tyson Company itu menjual 20 unit dengan persamaan pendapatan $100 dikali unit yang terjual yaitu 20 unit, maka didapatlah revenue sebesar $200. Jika menggunakan persamaan biaya, $5 dikali 20 unit ditambah 100 didapatlah juga $200. Maka di titik 20 unit dan revenue $200 ini bisa dikatakan sebagai titik break even point-nya. Karena dari persamaan biaya ataupun persamaan pendapatan, Tyson Company ini sama-sama tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Jadi bisa dibilang sebagai titik impasnya. Kemudian dengan persamaan atau dengan contoh ketiganya yaitu dengan 40 unit yang dijual dengan persamaan pendapatan, Tyson Company ini mendapatkan revenue sebesar $400. Lain halnya dengan pendekatan atau persamaan berdasarkan cost atau biaya. Dengan rumus $5 dikali 40 unit ditambah $100, maka yang didapat itu adalah $300. Jadi di mana pada persamaan pendapatan sebesar 400 dan persamaan berdasarkan cost 300 didapatlah profit sebesar $100. Kemudian kita juga bisa tarik garis untuk melihat titik impas atau break even-nya dari untuk total revenue dari titik 0 kita tarik garis ke atas. Untuk dari total cost kita tarik dari batas biaya tetapnya yaitu di angka $100 kita tarik, maka ada garis yang maka akan dapat ada garis yang akan saling bertabrakan dan garis
yang bertabrakan ini akan menjadi titik break even point-nya. Selanjutnya kita akan membahas assumption of cost volume profit analysis, di mana the profit volume graph dan the cost volume profit graph yang baru saja diilustrasikan bergantung pada beberapa asumsi penting. Beberapa asumsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, analisis ini mengasumsikan fungsi pendapatan linear dan fungsi biaya linear. Yang kedua, analisis ini mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan pada rentang yang relevan. Yang ketiga, analisis ini mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dijual. Yang keempat ini, untuk analisis multi-product, bauran penjualan diasumsikan diketahui. Yang kelima ini, harga jual dan biaya diasumsikan diketahui dengan pasti. Yang pertama ini linear function atau fungsi linear. Asumsi pertama, fungsi linear, biaya dan pendapatan memerlukan pertimbangan tambahan. Dalam tampilan 11.4, panel A menggambarkan fungsi pendapatan dan biaya yang melengkung. Kita melihat bahwa ketika kuantitas yang dijual meningkat, pendapatan juga meningkat. Tetapi akhirnya akan mulai naik kurang tajam dari sebelumnya. Selanjutnya, relevant range. Itu analisis CVP adalah alat pengambilan keputusan jangka pendek. Kita hanya perlu menentukan rentang operasi saat ini atau rentang yang relevan, di mana hubungan linear dan pendapatan yang berlaku. Dalam tampilan 11.4 panel B menggambarkan kisaran yang relevan dari 500 hingga 15.000 unit. Ini adalah rentang relevannya, 5.000 unit sampai 15.000 unit. Asumsi kedua itu terkait dengan definisi kisaran yang relevan. Setelah rentang yang relevan telah diidentifikasi, maka hubungan biaya dan harga diasumsikan diketahui dan konstan. Production equal to sales, di mana asumsi ketiga adalah bahwa apa yang diproduksi itulah yang akan dijual. Tidak ada perubahan dalam persediaan selama periode tersebut. Persediaan itu tidak berdampak pada analisis titik impas. Constant sales mix, di mana bauran penjualan konstan. Dalam analisis produk tunggal, bauran penjualan jelas konstan. Satu produk menyumbang 100% dari penjualan. Analisis titik impas beberapa produk membutuhkan bauran penjualan yang konstan. Dengan menggunakan kemampuan analisis spreadsheet, sensitivitas variabel terhadap berbagai campuran penjualan dapat dengan mudah dinilai. Price and cost know with certainly. Harga dan biaya dikenal dengan kepastian. Pada kenyataannya, perusahaan jarang mengetahui harga, biaya variabel, dan biaya tetap dengan pasti. Perubahan dalam satu variabel biasanya mempengaruhi nilai dan yang lainnya. Selain itu, ada cara formal untuk secara eksplisit membangun ketidakpastian ke dalam model CVP. Change in the CVP variables. Whittier Company baru-baru ini menyelenggarakan studi pemasaran mesin pemotong rumput, mengungkapkan 3 alternatif. Yang pertama, jika pembelanjaan iklan dengan $8.000, penjualan meningkat dari 1.600 unit ke 1.725 unit. Nah, yang kedua itu harga berkurang dari $400 ke 375, mesin pemotong rumput meningkat dari 1.600 unit ke 1.900 unit.
Nah, yang ketiga itu mengurangi harga untuk $375 dan meningkatkan iklan pembelanjaan dengan $8.000 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 ke 2.600 unit. Diketahui juga unit contribution marginnya ada $75 dan unit sold increase-nya ada $125. Alternatif yang pertama itu kita di sini hitung before the increase advertising-nya dulu. Unit sold-nya itu 1.600, unit contribution marginnya $75 dikali jadi total contribution margin $120.000 dikurang fixed expense-nya $45.000, dapat profitnya $75.000. Nah, untuk with the increase advertising-nya, unit sold-nya itu ada 1.725, unit contribution marginnya $75 dikali jadi total contribution marginnya ada 129,375. Nah, dikurang fixed expense-nya $53.000. Dapat profitnya $76.375. Nah, di sini juga hitung juga difference in profit, change in sale volume, yaitu ada 125, unit contribution marginnya 75, nah dikali jadi change in contribution margin yaitu 9.375. Nah, untuk pengurangnya sendiri change in fixed expense yaitu $8.000. $8.000 didapat dari 53.000 dikurang $45.000. Nah, setelah dapat ini dikurang, dapatlah increase in profitnya $1.375. Nah, kita hitung dikurangin sama fixed expense 45.000. Jadi profitnya 75.000. Nah, setelah itu kita hitung with the purpose price decrease-nya. Sini unit sold-nya ada 1.900, unit contribution marginnya ada $50 dikali $95.000 dikurangin fixed expense-nya $45.000. Nah, dapat profitnya $50.000. Nah, kita juga hitung difference in profit, change in contribution marginnya di sini ada 95.000 dikurang $120.000, hasilnya jadi minus $25.000. Untuk pengurangnya itu sendiri nggak ada, jadi kita dapat decrease in profitnya $25.000 minus ya. Nah, di sini ada margin of safety. Margin of safety adalah unit dijual atau yang diharapkan untuk dijual atau pendapatan didapat atau yang diharapkan untuk didapat di atas volume yang seri itu. Nah, di sini ada contohnya. Jika volume yang seri untuk suatu perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan adalah sekarang ini menjual 500 unit, margin of safety adalah 300 unit didapat dari 500 dikurang 200. Margin of safety dapat dinyatakan hasil penjualan juga. Jika volume yang seri adalah $200 dan pendapatan arus kas adalah $350, kemudian margin of safety-nya adalah $150. Nah, di sini kita gunakan alternatif yang ketiga tadi kita hitung ya. Nah, untuk before the purpose price decrease-nya, unit sold-nya ada 1.600, unit contribution marginnya $75. Nah, dikali total contribution marginnya ada 120.000 dikurangin sama fixed expense-nya 45.000. Yang ini dapat profitnya 75.000. Nah, untuk with the purpose price decrease-nya, unit sold-nya ada 2.600, unit contribution marginnya 50 dikali dapat 130.000 dikurangin fixed expense-nya 53.000, dapat profitnya 77.000. Nah, kita hitung juga difference in profit-nya. Change in contribution marginnya 130.000 dikurang 120.000, dapat $10.000. Nah, untuk pengurangnya sendiri
change in fixed expense-nya itu 53.000 dikurang 45.000. Jadi $8.000. Nah, kita dapat increase in profit-nya $2.000. Nah, ini operating leverage. Ada automate system sama manual system. Di sini sales-nya untuk automate system, sales-nya ada 1 juta. Lalu dikurang variable cost-nya 500.000, dapat contribution margin-nya 500.000. Lalu dikurang lagi sama fixed cost-nya 375.000, dapat operating income-nya 125.000. Nah, di sini ada unit selling price lalu unit variable cost-nya. Nah, dikurang, dapatnya unit contribution margin-nya 50. Untuk yang manual system-nya, sales-nya ada $1 juta, dikurang variable cost-nya 800.000. Contribution margin-nya ada 200.000, dikurang sama fixed cost-nya 100.000, dapat operating income-nya 100.000. Unit selling price-nya $100, unit variable cost-nya 80, dikurang, dapatnya unit contribution margin. Nah, ini untuk activity based costing. Di sini ada rumus-rumusnya. Untuk total cost-nya fixed cost ditambah buka kurung unit variable cost dikali number of units, terus tutup kurung lagi, ditambah stock cost dikali number of setups, ditambah engineering cost dikali number of engineering hours. Nah, untuk operating income-nya di sini ada total revenue sama dengan total revenue dikurangin fixed cost ditambah unit variable cost. Nah, dikali sama number of units. Nah, di sini total revenue dikurang fixed cost ditambah unit variable cost dikali number of units ditambah setup cost dikali number of setups ditambah engineering cost dikali number of engineering hours. Untuk break even unitsnya ada rumusnya itu fixed cost ditambah setup cost dikali number of setups tambah engineering cost dikali number of engineering hours dibagi price dikurang unit variable cost. Nah, di sini ada contohnya nih ya. Unit sold-nya ada $10 untuk unit variable cost-nya. Setups-nya ada 1.000. Engineering hours-nya ada 30. Nah, untuk level of activity driver-nya unit sold-nya nggak ada. Setup-nya 20, engineering hours-nya 1.000. Other data, total fixed cost-nya konvensional itu $100.000. Total fixed cost-nya untuk activity based costing-nya 50.000. Unit selling price-nya 20. Nah, di sini cara ngitungnya untuk number of units-nya target income konvensional ditambah fixed cost dibagi price dikurang unit variable cost. Nah, untuk target income-nya 20.000. 20.000 dapat dari mana sih? Dapat dari yang setup ini. 1.000 dikali 20. Jadi 20.000. Nah, ditambah 100.000. 100.000 itu fixed cost. Fixed cost-nya di sini 100.000. Dibagi price. Price-nya ada 20 nih. 20 dikurang unit variable cost. Unit variable cost-nya di sini ada 10. Jadinya 20.000 ditambah 100.000 dibagi 20 dikurang 10. Hasilnya 120.000 dibagi $10 sama dengan 12.000 unit.